Jadi Nabi nggak menyalahkan, tapi meluruskan. Ayo kita belajar Ibu ya. Kita sudah punya ilmu belajar ya, punya ilmu. Kalau orang salah itu nggak usah disalahin, udah salah orang itu kenapa disalahkan? Luruskan, benarkan kesalahan orang itu, ajarkan ilmu. Luar biasa. Hadis Nabi ini kita belajar banyak Ibu. Lantas apa itu sombong? Beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqqi, ai radduhu wa adamu qabuli, menolak dan tidak menerima kebenaran. Dijelaskan ini ayatnya begini, perintah Allah begini, larangnya begini. Kita paham, kita tolak. Tapi menurut saya, nah inilah sombongnya begitu. Dibacakan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Tabaraka wa ta'ala karena memang Allah dialah ahlus sana, Allah dialah yang berhak untuk dipuji. Karena memuji itu artinya menyebut kebaikan, memuji artinya mengakui akan kesempurnaan, dan tentu pemilik mutlak semua kebaikan kesempurnaan hanyalah Allah. Karena itu kita memuji Allah. Kemudian kita juga memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Qais ibnu Katsir radhiyallahu an bercerita, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di kota Madinah, pergi ke Syam untuk bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu an. Yang waktu itu Abu Darda ada di Syam. Setiba di Syam ketemu Abu Darda, Abu Darda bertanya kepadanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Apa gerangan yang membuatmu menempuh perjalanan jauh dari Madinah kemari? Laki-laki itu mengatakan, "Haditsun balaghani annaka haddatstahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang menggerakkan hatiku untuk menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Syam hanya ingin menanyakan kepadamu tentang satu hadis yang engkaulah yang menyampaikan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda bertanya kepadanya, "Ama qadimta li hajatin, ama qadimta li tijaratin?" Bukankah kau datang kemari untuk satu keperluan yang lain, atau untuk satu perniagaan atau jual beli? Karena Syam waktu itu dikenal sebagai sentra niaga, pusat perniagaan yang luar biasa. Beliau mengatakan, "La, tidak." Abu Darda mengatakan, "Ma qadimta illa li hadzal hadis." Jadi benar kau datang kemari hanya untuk mendengar satu hadis? Subhanallah. Jarak yang jauh ditempuh, waktu yang lama, ya, dikorbankan harta hanya untuk mendengar satu hadis.
Benar kau datang kemari hanya untuk mendengar satu hadis itu? Benar. Masya Allah. Makanya Abu Darda kemudian mengatakan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku memang pernah mendengar Rasulullah bersabda, dan saya yakin hadis itu ibu kita semuanya sudah hafal gitu ya. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang lain disebutkan dengan riwayat yang lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kedua maknanya saling mendekati. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan mengayun langkah, arti meninggalkan rumah, aktivitas di rumahnya, kemana diayunkan langkah itu, di mana, kemana ditemu perjalanan itu, yaltamisu fihi ilman, dengan niat untuk mencari ilmu. Jadi ilmu itu ternyata meski dicari bukan dinanti Bu ya, dicari. Iltimasul ilmi, mencari ilmu. Kalau itu niatannya dalam menempuh perjalanan, gembiralah kata Nabi, gembiralah. Salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pun telah membentangkan untuknya jalan ke surga. Hadis lain mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Artinya langkah-langkah yang kita ayunkan, ya, walaupun jauh, walaupun letih lelah, itu invest, menyimpan kita dengan itu. Harapan apa? Langkah-langkah itulah nanti kelak akan mengantarkan kita ke surga. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, tema bahasan kita atau kajian kita pagi ini berangkat dari satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Khulai'i dalam kitab Al-Fawaid, hadis nomor 2997, dan Syalbani mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, hadis nomor 1264. Al-Imam Asy-Syatibi juga sebutkan hadis ini dalam kitab Al-I'tisam, hadis nomor 139, dan yang lain-lainnya. Jadi hadis ini banyak dinukil para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka itu. Satu hadis yang riwayatnya diterima dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Pelan-pelan ingin saya sampaikan, nanti mohon poin demi poin Ibu bisa ambil dan perlu kita diskusikan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, nazala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam adhyafum minal Bahrain. Datang menghadap Nabi di kota Madinah, yaitu tamu-tamu dari Bahrain. Jadi sekumpulan laki-laki datang jauh dari Bahrain ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Tentu ada satu keperluan, dan banyak sahabat datang ke Nabi bertanya dan bertanya. Banyak sekali hadis menjelaskan itu. Nah, hadis ini tentang orang-orang Bahrain datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat setelah berbincang-bincang dengan Nabi, maka Nabi minta dihadirkan bejana berisi air wudhu. Fada'a biwadhu'ihi, kata Anas. Nabi minta dihadirkan bejana yang berisi air wudhu. Karena di zaman Nabi belum seperti zaman kita, tinggal keluar masjid, ada tempat banyak air wudhu, di situ kita dapatkan. Di situ di zaman itu tidak. Seperti Utsman juga pernah menghadirkan air wudhu untuk Rasulullah, seperti Rabi'ah menghadirkan air wudhu untuk Rasulullah. Gitu. Ya. Bahkan menarik sekali, Rabi'ah ibn Malik itu orang miskin, Ibu. Dia bercerita, kuntu abitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam
Satu malam aku sedang ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitu biwadhu'ihi wa hajatihi, dan aku menghadirkan, menyiapkan untuk Nabi itu air wudhunya dan keperluan-keperluan yang lainnya. Apa artinya? Sahabat itu berkhidmat kepada Nabi, senang ada bersama Nabi. Selepas Rasulullah berwudhu, beliau mengatakan kepada Rabi'ah radhiyallahu an, kepadanya Rasulullah mengatakan, sal, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta kepadamu ya Rasulullah, kiranya Allah kelak di akhirat menjadikan aku teman dudukmu di surga. Masya Allah gitu. Minta dijadikan Allah, Rabi'ah itu nanti ada bersama Nabi kembali di surga. Maka Rasulullah mengatakan, awa ghaira dhalik, ada yang lainnya kau minta selain itu? Huwa dhaka ya Rasulullah, tidak itu saja ya Rasulullah. Padahal beliau orang miskin, Rabi'ah itu orang miskin itu. Tapi pikirannya sadar betul akhirat jauh lebih baik, lebih utama. Seperti Allah kasih tahu kepada kita, bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Justru kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedang akhirat lebih baik, lebih kekal dan abadi. Dan Nabi perintahkan kita lihat akhirat, tapi jangan lupa dunia. Dunia itu sambil lalu, bukan tujuan, hanya tempat kita melintas. Rasulullah mengatakan, athiru ma yabqa ala ma yafna. Athir itu utamakan, prioritaskan, ya, yang abadi dan selamanya ketimbang sesuatu yang sesaat dan sementara saja adanya, itu dunia. Maka Rasulullah bertanya, awa ghairah, ada yang lainnya kau minta? Wadaka, cukup itu saja ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau itu yang kau minta, wahai Rabi'ah, kau ingin Allah jadikan dirimu temanku nanti di surga, kita kembali bertemu nanti di surga, tolong aku untuk bisa memenuhi keinginanmu itu dengan apa? Memperbanyak sujud. Jadi ulama mengatakan hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak sholat sunnah. Banyak-banyak sholat sunnah selain sholat yang wajib itu. Yang kedua, pelajaran kita bahwa doa tidak cukup. Doa itu nggak cukup. Boleh kita berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Boleh, harus kita baca. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ridhamu dan syurgamu. Boleh. Dan kami meminta perlindungan kepadamu dari murkamu dan azabmu. Boleh. Tapi itu nggak cukup. Tidak cukup. Doa meski dibarengi dengan amal dan ikhtiar, usaha. Jadi kalau kita mengatakan cukup meminta, nggak cukup. Karena Rasulullah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ucapkan Aisyah, kata Nabi, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amal. Doa yang masyhur terkenal itu. Jadi Nabi mengajarkan Aisyah apa? Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu surga. Cukup tidak? Wa ma qarraba ilaiha, dan aku juga meminta kepadamu ya Allah segala apapun yang bisa mendekatkan aku ke surga itu, min qaulin, yang berupa ucapan, atau perbuatan. Jadi surga dan kenikmatannya itu hanya bisa didekati, diraih dengan amal atau ucapan. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari azab neraka. Cukup nggak? Cukup. Dan aku juga meminta perlindungan kepadamu dari segala apapun yang bisa mendekatkan aku ke neraka itu,
yang berupa ucapan atau perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah aku minta ridhomu, perhatikan amal ucapan kita. Apa betul itu Allah ridhoi? Kan tidak mungkin minta ridho Allah sedangkan ucapan kita dibenci oleh Allah. Perbuatan kita nggak mungkin. Jadi seorang muslim harus menyesuaikan apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ya. Nggak cukup hanya dengan ucapan permintaan gitu. Nah, itulah Rabi'ah yang minta kepada Rasulullah apa? Dijadikan Allah teman duduknya nanti berbincang-bincang di surga. Dan Nabi mengatakan, inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolong aku untuk bisa terpenuhi keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud, yaitu salat sunnah. Oh ya, untuk cek dulu apa Ustaz. Ada hal menarik yang perlu kita telah di sini. Jadi setelah Rasulullah minta dihadirkan air wudhu, fatawadha, maka Rasulullah pun berwudhu. Rasulullah berwudhu. Selesai Rasulullah berwudhu, ini poin yang akan kita bahas. Selesai Rasulullah berwudhu, tiba-tiba orang-orang Bahrain, kaum muslim Bahrain tadi, langsung berhamburan untuk menghampiri bejana air wudhu Nabi tadi. Fasyaribu ma'adraku minhu, sehingga mereka berebut sisa air wudhu Nabi tadi untuk diminum oleh mereka, diminum. Wa man sabba minhu fil ardi, bahkan yang tertumpah ke tanah pun bekas basuhan air wudhu Nabi tadi. Famasahu biwujuhihim wa ru'usihim wa sudurihim, mereka usap tanah yang dengan air itu bekas wudhu Nabi tadi, diusap mereka, dibasuhkan ke wajah, ke dada, ya, kepala mereka. Ini fenomena menarik untuk kita cermati. Di sini poinnya. Rasulullah benar berwudhu pakai air. Poinnya adalah setelah Rasulullah berwudhu, mereka berebut air bekas wudhu Nabi, sisa wudhu Nabi tadi untuk diminum atau diusapkan kepala, wajah dan dada mereka. Melihat perilaku mereka itu, Rasulullah bertanya, ma da'akum ila dhalik. Ini istifham, minta dijelaskan. Jadi pelajaran kita, kalau kita melihat orang melakukan tindakan, perbuatan menurut kita salah, bahkan aneh gitu ya, jangan langsung dikatakan salah. Merupakan sikap bijak kalau kita bertanya, mengapa Anda melakukan seperti itu? Kenapa itu Anda lakukan? Biar dia menjelaskan. Jadi salah menurut kita belum tentu salah menurut syariat, belum tentu. Jadi jangan kita membenci sesuatu dan kita anggap salah, belum tentu. Maka seorang muslim harus tahu benar salah itu dalam perspektif syariat, bukan perasaan kita. Subhanallah, harus belajar seperti itu. Kita yang banyak belajar ilmu tentu tahu mana benar mana salah. Tapi kalau kita berbuat salah, tidak serta-merta Anda salah. Akhtatum, kalian salah. Enggak. Subhanallah, iblis saja jelas nggak taat sama Allah. Diperintah sujud kepada dia nggak mau sujud. Malaikat sujud semua. Allah nggak langsung hukum itu iblis. Allah tanya kepada iblis. Seperti surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 13 ya. Al-A'raf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa gerangan sesuatu menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintah engkau sujud kepada Adam? Allah tahu dia durhaka ya, kan nggak mau sujud, tapi nggak langsung dihukum, ditanya apa yang membuat kamu nggak mau sujud. Diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, i'tizar, alasan. Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku sujud kepada Adam sedang aku lebih baik
lebih mulia dari Adam. Karena kau cipta aku dari api, kau cipta dari tanah. Itu alasannya. Dan itu sifatnya asumtifannya, angan-angan dia. Iblis tercipta, jin tercipta dari api, manusia dari tanah. Dia merasa api lebih mulia dari tanah. Itu kan persepsi dia sendiri, anggapan dia sendiri. Termasuk kita, mulianya manusia bukan ya dari asal muasal leluhur kita, tidak. Ketampanan rupa, tidak. Kecantikan rupa, tidak. Jadi kalau orang merasa mulia dengan nasabnya, dengan leluhurnya, atau dengan hartanya, itu tertipu oleh perasaannya sendiri. Sedang Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sungguh Allah itu tidak akan melihat, tidak akan menilai jasad-jasad kalian. Tidak pula suar itu jamak kata surah, performa penampilan, enggak. Tapi tidak berarti kita enggak harus berpenampilan, wajar lumrah sekedarnya. Karena orang menitik beratkan kemuliaan gengsi itu pada penampilan, enggak. Dalam tingkatan wajar, enggak berlebihan. Ya. Masalah kita kan di sini sebetulnya Ibu. Orang berpakaian itu nutup aurat, seperti prinsipnya begitu. Perintah Allah. Ya, tapi di zaman kita bukan sekedar menutup aurat, tapi merupakan simbol strata sosial gitu, kemewahan gitu. Masya Allah. Makan minum hanya kebutuhan jasad kita, tapi di zaman kita bukan hanya kebutuhan jasad kita, tapi status sosial gaya hidup. Masya Allah, itu berlebihan. Ya. Nah, ucapan iblis tadi menunjukkan kesombongan. Jadi sombong itu merasa diri lebih dari orang lain dalam hal apapun. Kesempurnaan fisik lah, ya, harta lah, itu sombong. Ya. Tarofuk, mengangkat diri, maka kita harus sejajar dengan orang lain gitu. Kalaupun diberi Allah kelebihan, tidak bangga diri dengan itu, justru kembalikan kepada Allah. Kalau ibu melihat rumahnya lebih bagus dari rumah orang lain, itu ya, baju lebih bagus, katakan Masya Allah la quwata illa billah gitu. Itu yang benar. Masya Allah apa yang ada ini atas kehendak Allah kok. Saya diberi Allah lebih harta dan sebagainya untuk menguji saya. Syukur atau kufur gitu. Semua orang ingin kaya, tapi kotor Allah nggak kaya. Bukan berarti kita yang kaya hebat, enggak. Jadi ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, semua itu atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Nggak ada daya kekuatan di sisi kita, enggak. Gitu. Jadi tawadu itu penting. Dan orang rendah hatinya Allah angkat derajatnya. Ya, yang tinggi hati, tinggi diri dijatuhkan oleh Allah, itu sunatullah kata Nabi begitu. Jadi apapun yang Allah berikan kita syukuri, bukan kita sombongkan dengan tepuk dada, enggak. Masya Allah gitu. Karena kesombongan itulah iblis dilaknat oleh Allah. Kepada Allah mengatakan, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj minha innaka minas saghirin." Allah mengatakan tidak sepatutnya kau sombong di surga ini. Bayangkan di surga sombong aja diusir, dikeluarkan dari surga karena sombongan itu. Maka Rasulullah ingatkan kita dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin." Tidak akan masuk surga kata Nabi seseorang yang ada di hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, kecilnya sombong itu, nggak akan masuk surga. Itu ucapan Nabi harus kita benarkan. Mendengar itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Wahai Rasulullah, kami ya senang menggunakan baju yang bagus, alas kaki yang bagus. Sombongkah kami ya Rasulullah? Atau ibu rumahnya megah, kendaraannya mewah, sombong? Ya belum tentu. Jangan nanti tetangga beli mobil dibilang sombong. Belum tentu.
Pakai baju baru sombong, belum tentu. Ya. Jadi sahabat bertanya itu, kami senang pakai baju yang bagus, alas kaki yang bagus. Sombong gak kami ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan dalam batas wajar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Lantas apa itu sombong? Beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqqi, ay radduhu wa adamu qabuli, menolak dan tidak menerima kebenaran. Dijelaskan ini ayatnya begini, perintah Allah begini, larangnya begini. Kita paham, kita tolak. Tapi menurut saya, nah inilah sombongnya begitu. Dibacakan hadisnya, dijelaskan makna maksud hadis itu, ditolak, itulah kesombongan. Yang kedua, wa ghamtun nas itu artinya ihqaruhum wa ihanatuhum, yaitu menghina merendahkan orang lain. Jadi jangan kita merasa mulia dan menghina orang, gak akan mulia. Mulia kita dengan amal kita, bukan dengan menghina orang gitu. Makanya ingat Ibu, dalam surat Al-Hujurat Allah ingatkan kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum, satu golongan itu menghina, mengolok golongan yang lain. Jangan. Kenapa dilarang? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena boleh jadi kaum yang dihina, yang diolok lebih mulia di mata daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'. Jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Sebab boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih mulia daripada mengolok-olok. Ya. Makanya harus ingatkan kita, tuba liman syaghala wa aibu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang sibuk mencari aibnya sendiri untuk diperbaiki gitu loh. Orang sombong itu nggak tahu diri, Ibu, nggak tahu salah diri sempurna, enggak. Ayo kita belajar, kita ngeliat orang berbuat kesalahan, subhanallah. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Istighfar, minta ampun, dapat pahala kita, istighfar kita. Jadi kalau orang berbuat salah, ya kita minta ampun kepada Allah, bukan mengolok-olok orang itu. Soalnya kita nggak pernah berbuat salah, gitu. Jadi Rasulullah gak langsung menyalahkan mereka. Beliau bertanya, wa ma da'akum ila dzalik. Kenapa kalian melakukan itu? Kenapa rebutan air bekas wuduku? Kenapa? Diminum, diusapkan kepala, wajah, dada mereka. Kenapa? Loh, orang baru itu menjawab, hubban laka la'allallahu yuhibbuna ya Rasulullah. Itu kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Semoga Allah pun mencintai kami. Niatannya kan baik, siapa mengingkari? Baik niatannya. Jadi apa yang mereka lakukan tadi? Wujud cinta kepada Nabi. Ya? Dan harapannya Allah pun mencintai mereka. Dan banyak kita dalam beragama seperti itu. Melakukan amalan dengan satu harapan, satu keinginan, dibangun di atas prasangka. Asumsi gitu. Bukan ilmu. Andai kita ngerti ayat hadis Nabi ini, Ibu, nggak mungkin kita mengatakan, oh yang penting kan niatan saya baik. Nggak akan ngomong begitu. Nggak akan ngomong begitu. Niat yang baik, caranya salah, pasti nggak akan menjadi baik. Ya. Jadi orang-orang ini niatannya baik. Minum bekas wudu Nabi sebagai simbol perwujudan cinta kepada Nabi. Ukuran kita, benar juga ya, benar juga ya. Hah? Harapannya Allah mencintai mereka. Padahal kalau kita tengok surat An-Najm ya, surat An-Najm ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Surat An-Najm 23. Allah ingatkan kita, orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu, kata Allah dalam ayat ini, mereka itu hanya mengikuti prasangka. Az-zan itu prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh nafsunya.
yang sifatnya subjektif. Dan banyak kita begitu dalam amal itu. Mengikuti prasangka dan perasaannya. Allah mengatakan, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Padahal datang sudah kepada mereka petunjuk Allah Rabb mereka lewat lisan Rasulnya. Ini masalahnya. Petunjuk Allah lewat Rasul diabaikan, mereka jalan mengikuti apa? Prasangka dan angan-angan mereka. Ibu mungkin berkata, ini kan ayat tentang orang musyrik di zaman Nabi. Memang betul. Tapi syumuliyatul ahkamnya, cakupan hukumnya, umum Al-Quran itu. Ada asbabun nuzul, iya. Tapi makna ayat itu umum sifatnya. Ya. Sifatnya umum. Contoh. Dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 100 berapa itu? 185. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan seterusnya. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit di bulan Ramadan atau ketika safar, boleh meninggalkan puasa di hari sakitnya, di hari safarnya, untuk diganti hari yang lain setelah sembuh dari sakitnya atau kembali dari safarnya. Maka orang yang sakit boleh nggak puasa. Itu rukhsah dari Allah. Allah kemudian berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan bukan kesulitan. Jadi segala bentuk kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Itu Islam. Sehingga ulama kita menentukan satu kaidah dalam fikih itu apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Segala bentuk kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Ya. Itu bukan hanya urusan puasa, segala sesuatu. Salat misalnya. Berdiri dalam salat wajib itu rukun salat, Ibu. Enggak mungkin Ibu salat sambil duduk kalau salat wajib. Ya. Karena Allah berfirman, ya, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah menghadap Allah, yaitu dalam salat. Qanitin artinya khashi'ina mutadzallilin, dengan khusyuk berdiri. Ya. Kalau ada orang sakit, ya tetap salat berdiri kalau mampu. Ya. Ada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu an sakit. Dia bertanya kepada Nabi, aku sakit ya Rasulullah, bagaimana aku salat? Shalli qa'iman, ya salat sambil berdiri. Selagi mampu dan enggak akan menimbulkan mudarat. Fa in lam tastati fa qa'idan, enggak bisa berdiri, duduklah. Enggak bisa duduk, rebahan. Boleh. Karena ada illah. Jika ada kaidah lain mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu diberlakukan sesuai dengan illahnya, alasannya. Kenapa nggak puasa? Saya sakit. Benar. Kenapa nggak puasa? Saya dalam perjalanan. Benar. Ada illah. Ada alasan yang membolehkan itu. Tapi kalau nggak ada alasan, kembali ke hukum asal. Puasa itu wajib, Ibu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man aftara yauman min ramadhana. Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan. Fi ghairi rukhsatin. Tanpa ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Malas saja puasanya. Satu hari itu kata Nabi, lam yaqdi anhu siyamad dahri kullah wa insamahu. Nggak bisa dikodok, diganti dengan puasa 1 tahun. 1 hari Ramadan itu. Masya Allah. Karena nggak ada alasan. Ada alasan? Lakukan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang sedang sakit di bulan Ramadan boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Nggak dosa, Ibu. Nanti kalau udah sembuh, mampu dikodok. Kalau enggak, dibayar fidyah. Kata Imam Syafi'i, orang itu memilih tetap berpuasa walaupun dia sakit. Famata, langsung dia mati. Contoh kasusnya begitu. Boleh nggak puasa oleh Allah? Dia milih puasa, mati dia. Nggak minum obat, ini resepkan dokter, nggak mau makan minum untuk recovery kesehatannya, mati dia. Apa Imam Syafi'i mengatakan? Mata asiyan lillah. Mati dalam kemaksiatan kepada Allah.
Itu kata Imam Syafi'i, bukan hebat ya, rela mati demi puasa. Enggak, salah dia. Termasuk hari ini lagi viral. Hah? Perjalanan kaki menuju Mekah. Rame itu, ngajak anak-anak dipakai kursi. Aduh, Masya Allah. Enggak harus itu dilakukan, itu berlebihan, hulu. Hah? Kenapa itu dilakukan? Mencelakakan diri kita sendiri. Hah? Walaupun itu nyampe sana, tapi tetap itu mudarat. Memang ada ayatnya, kita tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Seru manusia untuk pergi haji ke Mekah. Ya'tuka rijalan, akan datangmu, ini panggilan itu orang dengan jalan kaki, itu artinya betul. Tapi ingat, Ibnu Abbas berkata, kalaulah tidak menyulitkan aku untuk melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Mekah, aku jalan kaki, mengamalkan firman Allah tadi. Rijal jalan kaki. Mekah, Madinah Mekah itu hanya 480 km. Bisa jalan kaki. Tapi nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak pula oleh sahabat. Jadi nggak boleh memaksa diri. Maka Rasul mengatakan, la dharara wa la dhirar. Nggak boleh kita mencelakai diri kita sendiri. Orang kan mengatakan, ya gimana nantilah. Jangan gimana nanti bagaimana gitu loh. Jalan gitu. Tahu nggak rutenya gitu. Terus gimana perbekalannya? Safety keamanannya bagaimana? Hah? Terlalu risiko, Ibu. Hah? Jangan dilakukan. Jangan hebat. Jangan. Itu tadi Imam Syafi'i mengatakan, sakit boleh nggak puasa. Milih tetap puasa. Mati dia. Mata asiyan lillah. Mati dalam kemaksiatan kepada Allah. Nabi mengatakan itu juga. Ada laki-laki dari ya, Bahiliyah, ya. Bahiliyah itu nama satu wilayah. Maka lagi disebut dengan Al-Bahili karena dari wilayah Bahilah. Datang ke Madinah, bincang-bincang dengan Nabi, habis itu dia pulang ke tempatnya. Setahun kemudian dia datang kembali ke Madinah, ketemu Nabi. Sahabat itu merasa seolah Nabi nggak kenal siapa dirinya. Maka ia bertanya, ama ta'rifuni ya Rasulullah? Apa kau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Apa kau tak mengenal aku ya Rasulullah? Nabi bertanya, man anta, kamu ini siapa? Ana rajulun bahiliyun. Aku seorang lelaki dari negeri Bahila yang dulu pernah datang kepadamu setahun yang lalu ya Rasulullah. Nabi ingat. Oh iya, memang pernah ketemu. Kayaknya pernah ketemu ini. Nabi bertanya, wa ma ghayyaraka? Apa yang membuat kamu berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Wa qad kunta husnal hayati. Sedang kamu dulu orangnya bagus, badan kamu gemuk, sehat, tegap itu laki-laki. Lalu sekarang kok jadi kurus, pucat. Kenapa? Apa yang membuat kamu berubah? Nabi tanya begitu. Wa ma ghayyaraka? Wa qad kunta husnal hayati. Apa yang membuat kamu berubah? Kamu dulu bagus, badan kamu sehat, gemuk, tegap begitu. Kenapa sekarang kurus begini? Laki-laki itu menjawab apa? Ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka ya Rasulullah. Itu disebabkan karena aku tidak pernah makan kecuali di malam hari saja ya Rasulullah. Sejak berpisah denganmu setahun yang lalu. Jadi orang ini puasa, setiap hari puasa, setiap hari puasa. Setiap hari berpuasa. Laki-laki itu. Efeknya apa? Rusak badannya. Apa komentar Rasulullah? Apa Rasulullah mengatakan? Lima azabta nafsaka. Itu hadis sahih. Mengapa kamu siksa dirimu? Lihat ucapan Nabi. Bukan diapresiasi. Cakep. Rela sakit kurus demi puasa. Enggak. Puasa gak membuat kita sengsara. Ibadah gak membuat kita celaka. Tidak. Hah? Jadi itu ucapan Nabi. Kenapa kau siksa dirimu? Sum syahra sabar. Cukup kau puasa di bulan sabar. Itu Ramadan. Wa thalathata ayamin, atau 3 hari dalam setiap bulan. Atau puasa 1 hari tinggalkan 2 hari, atau puasa 1 hari tinggal 1 hari, puasa Daud kalau mampu. Jadi sebenarnya tidak berat, nggak nyusahkan kita gitu. Jadi jangan saya cobalah nanti kapan latihan dulu, udah jalan nanti yang dekat-dekat dulu gitu, pulang kampung jalan kaki, nanti bisa ke Mekah aja. Gak usah.
Cari visa, dapat visa, beli tiket, berangkat 10 jam, tidur, nanti pesawatnya nyampe Mekah. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit yang dicari? Dulu mbah-mbah kita kalau pergi haji itu berbulan-bulan naik kapal laut. Mabuk di laut itu, dipontang-panting karena gelombang. Sekarang ini pesawat enak, sudah kurang apa? Tinggal tata niat saja gitu. Tapi memang mohon maaf ya, mungkin ada pepatah Arab lama dipakai gitu. Ada pepatah Arab lama mengatakan khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Berbedalah dengan kebanyakan orang kau akan dikenal. Berbedalah dengan kebanyakan orang kau akan dikenal. Bahasa kita sekarang viral kan begitu. Ibu jalan kaki ke depan, semua orang begitu, coba jalan miring. Pasti viral itu. Jalan mundur. Jangan aneh. Kalau kita cari cuma yang aneh, yang terkenal viral, takut ngerusak niatan kita. Kita juga nggak nuduh, mereka tuh nyari viral, enggak juga, wallahu alam, urusan dia dengan Allah. Tapi itu nggak mesti dilakukan sebetulnya, ya, nggak mesti dilakukan. Ya Allah, jauh-jauh dari rumah ke Masjidil Haram, rumah ke masjid di perumahan kita aja nggak nyampe itu loh, gimana sih? Jalan ke rumah, ke masjid itu loh, bapak-bapaknya jalan tiap hari begitu. Kalau sudah biasa ke masjid, Allah nanti mudahkan kita lebih jauh. Karena jauh dekat bukan jarak tempuh ibu, tapi hati. Kalau hati sudah dekat dengan Masjidil Haram, ya Allah, tinggal nunggu rezeki Allah kok bisa berangkat itu. Dengan segala kemudahan. Tapi kalau hati sudah jauh dari masjid, kedengaran azan, tahu di mana letak masjid, enggak tertarik ke masjid. Jadi ke Mekah itu bukan wisata ibu. Itu ibadah dasarnya itu. Cukup itu kita bahas. Kepanjangan dengarnya begitu ya Bu ya. Nah, setelah menjelaskan apa alasan mereka, ini kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Semoga Allah mencintai kami. Rasulullah ingatkan mereka. In kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu. Jadi Nabi enggak menyalahkan tapi meluruskan. Ayo kita belajar Ibu ya. Kita sudah punya ilmu belajar ya, punya ilmu. Kalau lihat orang salah itu enggak usah disalahin. Udah salah orang itu, kenapa disalahkan? Luruskan, benarkan kesalahan orang itu, ajarkan ilmu. Luar biasa. Hadis Nabi ini kita belajar banyak Ibu. Yo kami kan cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini bentuk cinta kami kepadamu dan Allah supaya cinta kepada kami. Nabi enggak menyalahkan. Akhtatum, kalian salah. Enggak. Nabi meluruskan dengan kalimat yang indah dan bisa dimengerti, mengena di hati. In kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluh. Kalau kalian memang ingin kiranya Allah dan Rasul mencintai kalian. Ini penting kalimat ini. Kalau kalian ingin Allah Rasulnya mencintai kalian. Karena faktanya banyak orang mengaku cinta Allah dan Rasul. Allah Rasul gak cinta sama dia. Hati-hati. Itu dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu. Kalimat sederhana Ibu. Ulama kita mengatakan laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Kalimat sederhana. Yang penting itu bukan engkau mengaku aku cinta dia. Justru yang paling penting kau yakin dicintai oleh dia. Gitu loh. Laisa sya'nu an tuhibballah azza wa jalla. Bukan hal yang penting engkau mengaku cinta kepada Allah. Wa innama sya'nu ayyuhibbakallah. Yang penting kau yakin dicintai oleh Allah. Wa laisa sya'nu an tuhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal yang penting engkau mengatakan aku cinta Nabi. Enggak. Wa innama sya'nu ayyuhibbakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting justru kau yakin dicintai oleh Nabi. Pertanyaannya, terus gimana dong supaya aku dicintai Allah dan Rasulnya? Nabi jelaskan itu di hadis ini. In kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluh. Kalau kalian memang benar-benar ingin Allah Rasulnya mencintai kalian, fahafidhu ala thalathi khisal. Ada 3 sifat yang mulia.
Bukan hanya 3 saja. Nabi itu gitu ngajar ilmu itu. Supaya mudah. Ada 3 sifat mulia. Supaya gampang diingat, gampang dimengerti, diamalkan. Nah berikutnya. Coba ibu bayangkan. Kalau kalian ingin dicinta Allah, ada 300 sifat. 300? Gimana ngapalinya ibu ya? Susah. Nabi itu menyampaikan ilmu itu tadrijian. Setahap. Banyak ada 3, 4, kadang 5. Ya, supaya bisa dimengerti. Di hadis ini Nabi sebutkan 3 sifat mulia yang dengannya kalian pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan mengaku cinta Allah, tapi Allah cintai kita. Bukan mengaku cinta Rasul, Rasul cinta kepada kita, pastikan itu. Ada 3 sifat ibu. Mari kita perhatikan poin demi poin dengan singkat ya. An-nuqtatul ula. Poin yang pertama yaitu sidqul hadis. Ya, sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Ayo belajar ibu. Jujur dalam perkataan. Kalau ngomong itu jujur. Pertanyaan jujur itu apa ibu? Jujur itu apa gitu. Harus tahu. Gimana kita jujur kalau nggak tahu apa definisi? Jujur itu artinya muwafaqatul khabari bil waqi'. Adanya kesesuaian antara pemberitahuan dengan kenyataan, itu jujur. Adanya kesesuaian, keselarasan yang diberitahukan dengan kenyataan. Umi, mama, masih ada uang belanja? Masih. Jujur gitu loh. Orang masih ada bilang, gua ada pak. Apa namanya coba? Jangan dianggap enteng, jangan disepelekan. Jangan dianggap sepele, yang kecil lagi gitu. Kenapa? Ibu perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisidqi." Jujurlah kalian dengan siapapun, hatta diri sendiri. Jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al jannah, dan kebaikan mengajakmu ke surga. Jadi tracknya begitu, jujur, baik, surga. Jangan terprovokasi dengan kalimat apa, dengan harus mengatakan boleh kita bohong demi kebaikan. Udahlah, buang jauh-jauh kalimat itu. Udah nggak usah didengar. Rasul mengatakan jujurlah kalau ucapan, perbuatan, karena kejujuran mengajakmu kepada kebaikan. Kebaikan mengajakmu ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba, dan ingat kata Nabi, jangan berdusta sekecil apapun. Jangan bohong. Apa itu bohong? Ya. Khilaful khabari bil waqi', lawannya, kebalikannya. Khilaful khabari bil waqi', adanya ketidaksesuaian antara pemberitahuan dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Dan dibohong itu sakit ya Bu ya. Ibu sakit kalau dibohong ibu. Bayangkan beli Pertamax ya, RON 92, isinya kok Pertalite. Aduh pak. Nggak main-main. Yang di-upload kan, di-blow up kan itu. Oh, negara dirugikan 1 tahun 193,7 triliun, bayangkan. 1 tahun kali 5 tahun. Hampir 1.000 triliun. Segelintir orang makan duit untuk apa gitu loh. Saya hanya mikir aja, itu duit kalau dibelikan makanan ibu nggak kemakan, dibeli pakaian nggak kepake, dibeli kendaraan nggak bisa dikendarai. Manusia kelewatan deh. Itu negara yang dirugikan, kami rakyat lebih dirugikan lagi. Ya Allah, kok tiga-tiganya ibu ya. Rakus itu nggak ketemu manusia. Manusia kita juga manusia ibu. Ya. Maka kalau kita lihat orang berbuat begitu, coba tengok diri kita. Jangan-jangan juga sama, hanya skalanya berbeda. Jadi jangan berbohong, kata Nabi, jangan berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Itu hadis yang harus kita dengar. Karena kebohongan itu menyeretmu kepada kejahatan. Jangan dibalik, saya bohong demi kebaikan, nggak ada. Coba cari hadisnya. Dari mana narasi itu?
Sesungguhnya kebohongan itu menyeret kamu kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan menyeretmu ke neraka. Jadi rutenya itu jujur, baik, surga. Bohong, jahat, neraka. Itu yang harus kita pahami. Itu harus kita pahami. Maka Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu mengingatkan kita, menasihati kita. Alaika bisidqi. Jujurlah kamu. Haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uka. Meskipun kejujuran itu seolah, sepintas, seakan merugikanmu, bahkan mencelakakanmu, tapi sesungguhnya menguntungkan dan menyelamatkanmu. Masya Allah. Jangan takut jadi orang jujur. Memang kelihatan rugi dong kalau saya jujur. Enggak, justru untung. Celaka saya, selamat justru kalau kita jujur. Wajtani bil kadhiba, jauhilah kebohongan kepada siapapun, sekecil apapun. Makanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim, beliau menasihati kita, liya'lamal muslimu anna a'da'ihi huwa nafsuhu allati baina jambaihi. Kata beliau begitu. Seorang muslim atau muslimah semestinya mengetahui dan sadar bahwa musuh yang paling kuat keinginan untuk menghancurkan dirinya adalah jiwanya sendiri, bukan orang lain. Jadi yang paling mencelakakan itu jiwa kita sendiri. Sedang jiwa itu menyatu dengan raga kita. Maka dalam muqaddimah kita sering mendengar ustadz kita mengucapkan wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu ungkapan sadar kita. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya, jahatnya jiwa kami. Jadi jiwa kita nggak baik-baik amat. Jiwa itu lawan kata raga. Jadi kita punya raga, punya jiwa. Perilaku raga kita nurut sama jiwa kita. Dan jiwa itu ada 3 kata Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, ammaratun bisu, suka ngajak kepada kejahatan, keburukan, maksiat. Yang kedua, al-lawwama, suka mencela, ya, menyesali perbuatan buruknya. Yang ketiga, mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita mau jujur ibu, kira-kira saya, bapak dan ibu masuk kategori yang mana jiwa kita ini? Jangan khusnudzon. Kurang baik apa saya? Ya Allah, mungkin jiwa kita jahat ibu. Ya, coba nanti renungkan. Saya masuk kategori yang mana jiwa saya ini? Ya, jangan tanya raga lah. Ibu sehat, ibu gemuk, pakainya bagus, mahal. Tengok jiwa kita. Jangan kita takut melihat diri kita sendiri, ibu. Saya sering berbuat maksiat, nikmat bagi saya itu. Demen berbuat maksiat. Atau yang kedua, asal berbuat maksiat dia menyesal, dia menghukum dirinya sendiri, dia mencela dirinya. Itu naik grade-nya menjadi lawamah. Paling utama adalah mutmainnah, tenang dalam ketaatan kepada Allah. Tenang dia. Yang mana kira-kira kita? Jangan nggak tahu. Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu siapa dirinya, tahu siapa Allah. Itu Rabbnya, tahu dia. Tenang hati itu kalau ingat Allah, kenal Allah, tenang ya ibu. Nah, kira-kira merasa ditipu dengan diri sendiri atau tidak? Misalnya begini ibu, misalnya ini contoh saja, laki-laki tahu sholat di masjid lebih utama ibu, 27 kali lipat kalau sholat di masjid di musholla dibanding sholat di rumah sendiri. Karena Rasulullah mengatakan sholatul jama'ati tafdhulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid itu lebih utama 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Dengar azan, tahu di mana mau sholat masjid, muncul pikiran, perasaan, sholat di rumah aja lah, penting sholat lah itu. Capek ke masjid itu. Saat itu sadar nggak Anda ditipu oleh perasaan Anda sendiri? Sadar nggak ditipu oleh perasaan sendiri? Harusnya sadar. Maka si Sulaiman Ruhaili mengatakan, kalau sudah begitu muncul di perasaan kita, katakan, shadaqallah kadzabat nafsi. Allah yang benar, jiwaku yang bohong kepadaku. Harus berani ngomong begitu, ibu. Diberi Allah kesempatan bangun lebih awal, sebelum subuh tiba, bisa sholat tahajud, ya, sekian rakaat, bisa dzikir berdoa. Muncul perasaan,
Masih malam dikit lagi. Bangun-bangun sudah komat, iqamah dikumandangkan. Dan merasa nggak ada masalah. Harusnya sadar, saya ditipu oleh siapa? Bukan orang lain menipu saya, perasaan saya sendiri, jiwa saya sendiri menipu saya. Tapi kita suka membela diri, Bu. Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, kehilangan kesempatan berbuat baik kok. Nggak apa-apa. Melihat orang fakir, miskin, ya, yang siap menerima infak sedekah kita nggak kasih nih. Kita nggak kasih. Sadar nggak kita telah ditipu oleh perasaan kita sendiri? Kita bukan orang bodoh, orang pintar. Nyari duit kan susah. Memang. Enak aja dikasih orang. Itulah perasaan kita, menipu kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, sedekahkanlah, sisihkan untuk infak sedekah sebagian apa yang kami berikan kepadamu. Yang memberi rezeki kita itu Allah, memberi aman kepada kita, infak sedekahlah. Masya Allah. Kita tuh ditipu oleh perasaan kita sendiri kok. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah melihat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an membawa bungkusan di tangannya. Kan biasa bawa bungkusan, itu kalau belanja bawa bungkusan itu. Umar bertanya, "Ma'adha ya Jabir?" Apa yang kau bawa itu, Jabir? Apa yang kau bawa? Jabir menjawab, "Lahman ishtaraituhu." Aku membawa daging, baru saja membelinya. Aku ingin makan daging. Sampai di sini kira-kira menurut ibu masalah nggak sikap Jabir itu? Dia ingin makan daging, punya uang, beli daging. Masalah atau tidak? Coba ibu jawab, masalah atau tidak? Nggak ada masalah. Duit dia, belanjaan dia ingin makan. Ukuran kita nggak ada masalah. Memang tumpul perasaan kita di situ masalahnya, ibu. Aku membawa daging, wahai Umar. Aku baru saja membelinya karena aku ingin makan daging. Ukuran kita nggak ada masalah. Tapi dengarkan, Umar menegur Jabir itu dan mengingatkan kita. Umar mengatakan, "Awa kullama ishtahaita ishtaraita?" Apakah setiap kamu ingin sesuatu lantas membelinya karena mampu membeli? Apa pelajaran kita di sini? Enggak semua yang kita ingin beli walaupun mampu dibeli, enggak gitu loh. Beli bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Coba ibu selama ini apa dasarnya membeli sesuatu? Keinginan atau kebutuhan? Beli baju lebaran nanti loh. Keinginan atau kebutuhan? Ayo kita belajar, ibu. Apa nggak jadi lebaran kalau nggak beli baju? Nah itu masalah kita. Ini masalah kita. Bukan saya ngomong loh, saya juga mungkin masih terbawa perasaan saya. Umar menegur kita, "Awa kullama ishtahaita ishtaraita?" Jadi kamu selalu membeli apa yang kau inginkan walaupun kamu mampu? Dalam ungkapan lain, Umar mengatakan begini, Bu. "Ala yuridu ahadukum ayyatwiya batnahu anjari." Apakah kalian tidak ingin sedikit melipat perutnya dengan berbagi makanan kepada tetangganya? Kalau makan jangan sampai gak ada lipatan, sesak semuanya, jangan. Ya Allah gitu. Tidakkah kalian maulah sedikit melipat perutnya dengan memberi makan kepada tetangganya? Saya tahu ibu orang pintar kok pasti menjawab. Ya apa urusannya? Kenal juga kakak sama dia, apa urusannya? Itu kan perasaan kita yang tumpul, nggak peka. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya menyebutkan suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Nabi mengatakan apa? Ini harus kita dengar. Jangan ikuti perasaan kita. Maka tadi perasaan itu suka nyesatin kita, suka ngajak jelek sama kita itu. Diajak sedekah, enak aja, nyari duit susah, tinggal minta aja. Itu perasaan. Rasulullah berkata, Rasul bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim itu, beliau mengatakan, "Laisa bil mu'min alladhi yabitu syab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi." Kata Nabi, "Laisa bil mu'min," bukan sifat orang yang beriman,
alladzi yabitu syab'ana, yang melewati malam hari dengan kenyang perutnya, nyenyak tidurnya. Wa jaruhu ja'iun ila jami, sementara tetangganya lapar. Dia mendengar tangisan anak tetangga yang lapar, enggak ada yang dimakan. Kita kenyang tidur pulas. Bukan orang beriman kata Nabi. Masih kita membantah. Tetangga kan orangnya bukan saudara saya kok. Allahu Akbar. Tumpunya hati perasaan kita, Ibu ya. Lah Ramadan begini mengasah kita, asah perasaan kita. Ya Allah, saya puasa dari sahur loh. Banyak makan sahur, banyak menu makanan saya makan. Jam 2 siang kenapa lapar begini ya ini. Habis asar tambah lapar lagi. Itu orang fakir miskin tiap hari begitu. Gak tahu harus makan apa. Kayak apa perasaannya ya. Muncul iba, muncul empati, Ibu. Kepekaan rasa dengan orang lain. Jadi ingat ucapan Nabi tadi, bukan orang yang beriman yang melewati malam dengan kenyang perutnya, nyenyak tidurnya, orang lain lapar, Ibu. Makanya Umar itu peka sekali perasaannya. Bahkan pernah Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang mau menunjukkan aib kami. Kalau kita kan yang memuji kami kan itu kan, kasih hadiah. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib kami, kata Umar. Datang Salman Al-Farisi. Salman, apa yang kau tahu tentang keburukanku? Coba kau sebutkan. Apa yang kau tahu tentang kekuranganku, kejelekan perilakuku? Salman mengatakan apa? Balaghani annaka jama'ta baina idamaini fi ma'idatin. Umar, aku mendengar kalau kamu makan itu pakai 2 macam lauk dalam satu hidangan makanan. Bayangkan, 2 macam lauk dalam satu hidangan makan. Kali Ibu berapa macam, Ibu? Ya Allah, banyak banget varian makanan. Umar 2 macam itu. Apalagi Salman? Sampai kepada engkau mempunyai 2 jubah, 2 baju. Satu kau kenakan siang, satu kau kenakan malam. 2 baju. Kali Ibu berapa baju, Ibu? Bukan hanya 2, mungkin 2 lemari. Ada lagi yang kau tahu tentang keburukanku? Enggak ada, Umar, cuma itu aku tahu. Salman, aku sudah lama meninggalkan itu. Aku sudah lama. Ya Allah, makan 2 macam itu sudah kekurangan peka rasa kita. Ya, Ibu ke restoran, milih-milih menu. Ya Allah, gitu. Ya. Kalau Ibu masih punya pikiran begini, Ustaz, itu kan selera makan saya, duit saya, sama keluarga saya, apa urusan orang lain? Oke, kalau Ibu masih punya pikiran begitu, dengarkan ucapan Nabi. Kalau kita mengaku umat Nabi, Ibu. Kalau kita mengaku Nabi harus kita contoh. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamnya. Al-Mu'jam. Al-Awsat. Rasulullah mengatakan begini, Ibu. وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاءُوا أَوْ عَرُوا. Tidaklah sengsara, tidaklah menderita orang fakir, orang miskin ketika mereka lapar, nggak ada makanan. Au-aru atau telanjang, nggak punya pakaian, coba-cabi di pinggir jalan. Kenapa itu terjadi? Jangan kita mengatakan mereka malas, pemalas. Jangan. Kembali kepada ucapan Nabi. Semua itu terjadi dan nampak illa bima yudhayyi'u aghniya'uhum. Itu karena sikap abe lalai orang kaya di antara mereka. Bahwa di antara harta mereka ada orang-orang miskin seperti itu. Subhanallah. Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, anna Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, Ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas namanya, radhiyallahu anhu. Ra'a anna lahu fadlan mimman dunahu. Dia merasa dan melihat dirinya Allah berikan kelebihan harta dibandingkan orang lain. Jadi kalau kaya itu jangan sok miskin gitu loh. Lihat kita kaya dan syukur kepada Allah gitu loh. Ibu depan saya ini kira-kira masuk kategori yang mana, Bu? Fuqara atau agniya? Ucapan ibu doa loh. Yang kaya jangan sok miskin ya enggak? Saat ngelihat dia diberi Allah kelebihan harta. Jadi kalau ibu punya lebih, jangan merasa kurang syukur nanti. Kira mau diminta zakat, saya orang fakir, Pak. Loh, fakir. Ya Allah.
Lihat diri kita. Ayo kita belajar. Dengan kata lain, Ibu, kalau boleh menjawab, Ibu pilih yang mana, Ibu? Sebagai muzaki yang wajib zakatkah? Atau mustahik yang berhak dapat zakat yang mana? Munculkan keinginan, aku mau wajib zakat, bayar zakat. Berarti Anda punya lebih, Allah berikan kelebihan. Jangan diingkari. Apa Rasulullah mengatakan ketika saat merasa diberi Allah harta yang melimpah? Rasulullah mengatakan, hal atau ala tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, kata Nabi. Bukankah kalian diberikan Allah pertolongan untuk mendapatkan harta begitu mudahnya, ya, berlimpah harta, diberi Allah rezeki yang banyak, illa bidu'afaikum, itu dengan doa orang du'afa di antara kalian. Ibu praktekkan kalau kepada saya. Ibu naik mobil, yang punya mobil, lampu merah berhenti, ada orang miskin datang, kita kasih 5.000 saja, 10.000. Berapa paling banyak? 10.000, 20.000. Dia bilang, ibu bapak bilang, makasih Bu Haji. Padahal belum haji ya Bu ya. Makasih Pak Haji, semoga rezekinya lancar. Itu doa. Itu doa. Dan kita nggak tahu doa siapa yang Allah ijabah. Mungkin doa mereka yang Allah ijabah. Ibu nyantuin anak yatim, orang lemah. Makasih Bu. Itu doa. Itu hadis tadi Nabi mengatakan, kalian ditolong oleh Allah, diberi Allah rezeki yang lebih oleh Allah, illa bidu'afaikum, dengan doa orang lemah di antara kalian. Jangan sombong, ya. Itulah Bu, ya. Jadi luar biasa. Ayo kita belajar. Kembali kepada Umar tadi, memang ayo kita belajar apapun bukan karena keinginan ya Bu ya. Karena memperturutkan keinginan itu kehancuran Ibu. Susah Ibu. Coba Ibu praktekkan lah. Makan siang kan nggak ada hari ini Bu ya. Nggak ada kan? Hanya makan pagi atau sahur diajukan, makan malam yaitu maghrib. Berarti ada surplus, ada lebih uang belanja harusnya. Karena nggak ada jatah makan siang. Harusnya begitu secara matematisnya. Faktanya ada apa? Kan nggak ada makan siang. Harusnya Ibu punya surplus, bukan defisit. Faktanya defisit. Udah nggak ada makan siang, dapat THR pula. Harus lebih, harusnya ada uang lebih. Faktanya kok kenapa kurang? Ada apa? Jawabannya sudah ketahuan. Kita membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, karena keinginan. All item 50.000, semuanya ke sana itu. Ngapain? Kita butuh sesuatu Ibu dan mampu. Kita beli kebutuhan itu karena kita mampu dan butuh. Butuh, belum mampu, sabar. Sekarang mampu gitu kan. Oh, obral 50% plus 30, harganya 20%. Saya nggak perlu, saya nggak butuh, nggak usah dibeli, walaupun nggak usah dibeli. Bukan rata-rata kita beli karena itu. Hai Pak, lagi diskon besar-besaran. Lagi cuci gudang, biar dicuci sendiri gudangnya, dicuci sendiri biarin dia, nggak ikut nyuci kita. Kenapa suka ikut sih beli sih Bu? Ini kata kuncinya Ibu. Ayo kita belajar. Dan puasa mengajarkan kita itu. Puasa mengajarkan kita itu. Jangan turutkan keinginan. Puasa itu lapar, haus, iya ada makan. Kenapa gak dimakan? Menahan diri Bu. Dari keinginan. Kecuali kalau kita 1 jam lagi kalau saya gak makan, saya pingsan ini. Ya makan aja udah. Batalin puasa kalau akan celaka. Ternyata gak ada masalah Bu. Urusan lemes, lapar, efek saja. Side effect, gak ada masalah. Raga kita memang agak sedikit nggak nyaman, lapar dahaga. Jiwa kita tajam Ibu. Jadi Ramadan itu lebih mengasah jiwa kita supaya menjadi baik gitu loh. Habis ini Bu mikir, iya ya. Nanti habis ini kalau saya beli apa, saya timbang-timbang lah ini keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan penuh Ibu. Ya, tapi kalau keinginan apalagi sih Bu? Ini tiap lebaran pasti ganti baju, setelan sama keluarga semuanya. Mau ngapa gitu loh. Mau apa gitu. Ya Pak, beda sama tetangga. Nah itu kan niatannya kan. Ya Allah gitu. Nah ini Bu. Ini pertama adalah sidqul hadis. Harus jujur Ibu. Ayo kita belajar Ibu. Lebih dari itu Rasulullah mengatakan, as-sidqu tuma'ninatun wal kadibu raibatun. Imam Tirmidzi sebutkan dari sini.
As-sidqu tuma'ninatun. Jujur itu menghadirkan ketenangan di hati ibu. Jujur itu tenang ibu. Wal kadhibu raibatun. Sedangkan bohong itu menimbulkan kegelisahan. Kalau suami tahu gimana nanti ya, gelisah dia menyembunyikan sesuatu. Atau sebaliknya, suami nggak jujur, dia bohong ya, dia nggak amanah gitu. Dia gelisah. Itu saya nggak tahu. Tapi tadi tetangga saya ngeliat saya begini begitu. Nanti kalau ngasih tahu bagaimana? Gelisah. Dan ingat, tenangnya hati itu adalah sumber bahagia. Kalau orang mengatakan bahagia terus punya harta berlimpah, rumah megah, ya Allah nggak adil dong. Yang bahagia orang kaya saja berarti kalau itu. Siapapun bisa baik asal tenang hatinya. Dan tenang itu caranya jujur kata Nabi. As-sidqu tuma'ninah. Jujur membuat hati tenang gitu. Wal kadhibu raibah. Sedangkan berbohong itu gelisah. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, al-ithmu, dosa itu apa? Bagaimana kita tahu itu dosa? Bagaimana indikatornya, cara mengenalinya, mendeteksinya? Rasulullah sederhana ngasih kita tips. Beliau mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayattali alain nas. Dosa itu sesuatu yang membuat gelisah hatimu dan kau tak ingin orang yang mengetahui. Itulah dosa. Asalnya begitu. Mohon maaf ya ibu ya. Asalnya begitu. Dosa itu sesuatu membuat hati kita gelisah dan gak ingin orang tahu. Itu dosa. Tapi di zaman kita terbalik, ibu. Orang bangga dengan perbuatan dosa. Bu, mohon maaf. Mohon maaf. Dulu waktu kita masih kecil, kucing saja ibu. Mohon maaf kalau buang kotoran itu di mana ibu? Di tempat yang jauh, digali dia tanah, dia buang kotoran itu diuruk lagi sama dia. Masih punya malu dulu kucing dulu. Kucing sekarang di pot bunga ada kelihatan kotoran di lantai depan pintu. Ini kucing kok nggak punya rasa malu? Jangan-jangan seperti kita juga hilang rasa malu ibu. Ya Allah, gitu. Kan berubah semuanya ibu. Hah? Dulu tuh tikus itu takut sama kucing, sekarang berteman ibu gitu. Hah? Ya Allah. Jangan-jangan penjahat dan penegak hukum juga kolaborasi gitu. Ya Allah. Ada apa sih sesungguhnya? Ya. Kalau kita nggak kembali kepada Al-Quran Sunnah, kita kewalahan. Ya udah begitulah. Semakin kita jauh dari Al-Quran Sunnah, semakin merapat dalam kegelapan gitu. Itu yang pertama, yaitu sidqul hadis. Ayo kita belajar jadi orang jujur ibu. Ya, jangan dibohongi dulu diri kita sendiri. Kalau orang suka bohong sama kita, kita tahu itu narasinya, gaya bahasanya dia bohong ya. Tapi kalau diri kita suka susah, ya, ayo kita belajar sekecil apapun, jujur kita, Bu. Jangan bohong. Karena yang besar pun berangkat dari yang kecil, ibu. Kalau udah biasa bohong, subhanallah, jangan ya. Ya, masya Allah. Poin yang kedua kata Nabi, an-nuqtatu tsaniyah, yaitu adaul amanah. Menunaikan amanah. Imma amanah Allah untuk kita itu ibadah. Jadi kalau kita ibadah, sungguh-sungguh berarti menegakkan amanah Allah tadi. Ya. Kalau nggak ibadah berarti kita khianat kepada Allah gitu. Jadi amanah. Termasuk aman kepada sesama kita manusia. Tunaikan ibu. Istri anak itu amanah untuk suaminya gitu ya. Amanah ibu. Allah berfirman wa'ashiruna bil ma'ruf ya, perlakuan mereka dengan baik itu amanah Allah untuk suami. Enggak boleh disakiti. Termasuk perempuan amanahnya apa? Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa 34 itu. Dan adapun perempuan yang salihah itu adalah yang taat kepada suaminya. Taat. Jangan nentang mulu ya Bu ya. Taat itu. Kurang apa sih senangnya ibu? Ibu wanita, Masya Allah gitu. Allah mudahkan surga ibu. Rasulullah mengatakan itu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita menjaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadannya. Wa hafizat farja, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujah, dan taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Qilala, nanti dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga lewat pintu yang manapun kau suka. Ada 8 pintu surga. Lebar-lebar itu pintunya ibu. Kata Nabi, Makkah sampai ke Basrah, ke Irak itu lebarnya pintu Makkah. Ada 8 pintu. Masa nggak masuk surga sih, kecil begini tubuh kita. Taat kepada suami.
Termasuk ada seorang wanita setelah berbincang-bincang dengan Rasulullah, mau pulang itu perempuan, Nabi bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apa kau masih punya suami? Masihkah suamimu bersamamu? Iya ya Rasulullah, masih ada bersamaku suamiku. Nabi bertanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikap perilakumu, ucapan tutur katamu kepada suamimu? Aku sangat setia, bakti kepadanya ya Rasulullah. Jadi perempuan ini memberikan kesan kepada Rasulullah. Dia perempuan yang salihah, taat sama suami. Yang menarik Rasulullah bertanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba kau ingat-ingat lagi. Kau ingat-ingat lagi. Seperti apakah sikap perilakumu kepada suami? Ucapan tutur katamu kepada suamimu. Pertanyaan, kenapa Nabi tegaskan itu kepada perempuan tadi? Coba ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi. Bagaimana ucapan tutur katamu kepada suamimu? Sikap perilakumu kepada suamimu. Rasul menjawab. Rasul mengatakan, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Karena suamimu itu adalah surga bagimu dan atau neraka untukmu. Dalam arti taatmu kepada suami untuk hal-hal yang ma'ruf bukan yang mungkar. Taat kepada Allah itu sebab kau masuk surga. Sedangkan kedurhakamu kepada suamimu itu penyebab kau masuk neraka. Masya Allah, itu hadis. Termasuk ucapan Nabi. Banyak sekali hadis kita bisa pelajari, Ibu. Rasulullah mengatakan, "Nisa'ukum min ahlil jannah." Istrimu yang akan masuk surga. Ini tugas suami. Mengantar istri sampai ke surga, Ibu. Kematian barangkali memang itu hanya kematian dan perpisahan sesaat saja. Nanti ketemu lagi di surga. Nah, Nabi mengatakan, "Nisa'ukum min ahlil jannah." Istri yang akan masuk surga adalah allati idza azat, yaitu seorang istri yang bila sengaja dan atau tidak sengaja menyakiti suami. Ucapan perbuatan istri menyinggung perasaan suami. Au udhiyat, atau disakiti oleh suami. Gak sengaja suami ngomong apa, tersinggung istri itu, dia marah istri itu. Pertanyaannya, kalau perempuan luka hati dan perasaannya, nampak drain mata, air mata di pipinya, kemana dia pergi kira-kira, Ibu? Kalau Ibu pergi kemana kira-kira? Ini penting. Menyakiti atau disakiti. Hati luka, hati marah, gitu. Air mata berdarah, kemana? Kalau Rasulullah sih mengajarkan, ingat Ibu, antat zauja, ia tetap datang kepada suaminya. Ibu pasti mengatakan, kalau aku menyakiti dia, aku mau datanglah. Tapi kalau dia menyakiti aku, gimana aku datang? Ya, dapat Ibu ya. Itu hadis. Perempuan itu mau menyakiti atau disakiti oleh suaminya, atat zauja, tetap datang kepada suaminya. Bukan ke Pak RT ngadu, ke Pak RW, ke orang tua. Jangan, ke suaminya. Hatta tadu'a yadaha ala yadi. Digenggam tangan suami itu sambil mengucapkan, la adzuku ghamdan hatta tarda'. Tidak akan tenang wahai suamiku hatiku sampai kau ridho kepadaku. Tak bisa ku pejam sedetik pun mataku sampai kau ridho kepadaku. Ridho ya aku atas kesalahan, maafkan aku. Begitu. Saya hanya membayangkan, Bu. Saya hanya membayangkan gitu. Nggak tahu siapa yang suka ngaku salah, itu suami atau istri, Bu. Istri lah misalnya begini, "Abi, papa maafin mama menyesal berbuat salah sama papa, minta maaf Pak," gitu ya. Si papa ngomong, "Oh enggak mah, oh tidak, Umi bukan Umi yang salah, Abi yang salah. Bukan mama yang salah, papa yang salah, papa menyesal minta maaf." Kan enak, gampang ketemunya, Bu. Nah sekarang kita balik, papa yang salah. Bukan, mama yang salah. Susah kalau begitu, Ibu. Gak ketemu-ketemu. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar begitu. Cari 1001 alasan untuk memaafkan. Saya ulang lagi, cari 1001 alasan untuk memaafkan. Bukan dimaafkan. Banyak salah, dimaafin mulu, masih salah lagi. Memaafkan. Bukan mama yang salah, papa yang salah, demi Allah. Papa menyesal. Gak bisa menjaga amanah Allah dan amanah mertua. Papa menyesal, maafin mama. Enggak, bukan papa yang salah, mama. Enak itu, gampang selesainya. Clear langsung, Ibu. Tapi kalau suka saling tunjuk, papa yang salah, mama yang salah. Kalau begitu saya hanya mengatakan, saya pernah ketemu kasus seperti itu. Wahai suami, kau yang merasa benar, istrimu yang salah, ada sisi salah pada dirimu. Istri yang kau bilang salah, ada sisi benarnya pada istrimu itu. Adil namanya, Ibu. Jadi kalau kita menyalahkan orang, sadar ada sisi kesalahan dalam diri kita. Gak mutlak benar.
Orang kita salahkan ada sisi benarnya, bukan salah mutlak, enggak. Itulah adil namanya. Mengamalkan firman Allah surat apa itu? Al-Maidah itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sifat bencimu kepada orang membuat kamu enggak adil. Soalnya orang aja yang salah, kita enggak ada sisi salah. Contoh kasusnya misalnya gitu. Ya, dompet kok hilang isi, enggak ada isinya, persen ada isinya. Anak kita panggil, "Sini, Nak. Mengambil uang ayah ya?" Biarkan dia menjawab. Iya, aku ngambil uang ayah. Kenapa ngambil uang? Dengarkan, anak biar ngomong. Habisnya ayah kalau aku minta nggak pernah dikasih. Iya juga sih. Anak saya kan harus minta ke saya, kok nggak saya kasih? Nggak salah dia ngambil uang dari kita. Nggak salah, kita yang salah. Nggak menunaikan kewajiban. Maka saya bilang, kalau anak minta uang sama bapak, sama ibu, ibu apresiasi senang. Masya Allah, tabarakallah, tahu siapa mamanya rupanya. Sini sayang, minta berapa? 5.000. Ini 10.000. Kau simpan 5.000-nya. Cakep yang begitu itu. Apresiasi. Ya? Jangan anak minta uang disalahin. Bu, ibu ingat nggak bu? Mohon maaf, ingat nggak bu? Anak waktu kecil masih bayi belum bisa ngomong. Pertama kali ngomong, mama, seneng nggak ibu? Waduh, seneng. Dia manggil aku mama, seneng banget dipanggil mama itu. Ibunya waktu bayi itu, anak itu. Sekarang udah gede ibu, mama minta uang mulu lu. Kenapa jadi benci ya bu ya? Ngomongnya bener, mama aku minta uang, kan bener ibu. Di mana salahnya? Salah kalau minta uang orang lain, dia minta salah. Ibunya malah marah. Ya waktu bayi ibu, pertama kali bisa ngomong papa. Masya Allah, anak saya bisa manggil aku papa. Gitu. Sekarang diminta duit, marah si papa. Gimana sih manusia ini bu? Hah? Minta duit mulu lu. Hah? Tahu nggak jadi susah? Kan nggak pernah jadi anak saja di papa ini. Dulu juga jadi anak suka minta duit sama bapaknya kok. Itu sunnatullah yang begitu. Maka nikmati ibu. Jadi banyak kita nyari nafkah itu nikmati. Kita belajar merasa bahagia. Kapan? Kalau bisa membagikan orang kita cintai itu ibu. Lelah suami lu nyari duit ibu. Suami berangkat pagi pulang petang kehujanan. Capek masuk angin segalanya ibu. Pak minta uang untuk belanja. Ini mah. Luar bahagia harusnya bu. Kebayar itu bahagia ini. Jangan pelit ya bu, cuma suami istri kok pelit, janganlah minta siapa dia gitu. Ya bu ya. Itu amanah. Gak boleh kita khianati ibu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah mata sa'ah. Kapan kehancuran itu tiba ya Rasulullah? Kapan petaka itu menimpa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, idza dhuyiatil amanah. Kalau amanah sudah diabaikan. Apa ibu bayangkan ada seorang pemuda datang ke rumah seorang wanita. Ngomong sama bapaknya, Pak, aku ingin menikah sama anak bapak. Nanti aku gamparin anak bapak itu. Aku sakiti. Pasti gak diterima itu, ya, pasti itu. Ngomongnya halus, santun gitu kan. Maka dititipkan anak itu kepada kita. Disakiti. Gak amanah itu namanya. Gak amanah ibu. Masya Allah. Ayo kita belajar memegang amanah. Amanah yang manapun ibu. Aman Allah untuk kita, aman orang kepada kita. Lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Tunaikan amanah. Sampai ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addi al-amanah ila man i'tamanaka." Tunaikan amanah orang yang menyampaikan amanah untukmu. Tunaikan amanah. Nah, ini uang untuk belanja ya? Iya Pak, uang belanja. Ibu beli cincin. Itu nggak amanah ibu. Untuk uang belanja. Memang kita laki-laki tahu perasaan istri. Memang saya tahu, saya cuma punya istri kok. Tahu perasaan, enjoy saja, betul. Ya. Jadi amanahnya apa? Ya sudah. Belanja. Ada sisa uang belanja nanti tambah. Makanya kalau ibu jangan takut. Masih ada uang belanja nggak? Nggak ada. Kenapa bilang nggak ada bu? Nanti kalau ditambah. Belum tentu. Justru suami malah senang. Masih ada. Ini aku tambah. Ya kan? Bagus. Ini sudah seudon sama suami. Kalau bilang masih ada pasti nggak dikasih Ustaz. Belum tentu. Saya mencoba begitu kok. Istri punya uang. Sejual uang. Oh bagus ini banyak ini. Coba kamu tahan ya sampai 1 bulan. Kamu simpan 1 bulan. Nanti saya tambah. Seperti atau setengahnya saya tambah. Insya Allah. Ternyata nggak sampai 1 bulan bu uang itu. Ya, berarti istri nggak bisa pegang duit kayaknya bu. Ya. Saya bilang saya tambah nanti.
Nggak bisa Bu, beli ini, beli itu, beli ini, biasa perempuannya Bu ya. Maka sekarang kita belajar, bukan hanya suami, istri belajar beli sesuatu karena kebutuhan, bukan keinginan. Nanti habis asar beli apa? Keluar nanti. Cukup kebutuhan untuk iftar, bukan beli buahnya nggak kemakan semua. Ya Allah. Itu yang kedua. Yang terakhir, apa pesan Nabi? Yaitu husnul jiwar. Apa yang dengannya Allah cintai kita adalah husnul jiwar. Berlaku baiklah sama tetangga Ibu. Berbuat baik sama tetangga. Itu ukuran iman Ibu. Wa aksin ila jarika takun mu'minan. Perlakuan baik tetanggamu kalau orang beriman. Bahkan Rasulullah tidak mengakui iman orang yang buruk sama tetangganya Ibu. Ibu perhatikan satu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah bersabda, Nabi itu sering berbicara dengan sahabat, berinteraksi dengan sahabat. Termasuk hadis ini, Rasulullah bertanya, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian fahami tentang zina? Sahabat menjawab, "Haramun haramahullahu ila yaumil qiyamah." Itu perbuatan haram ya Rasulullah, Allah haramkan zina sampai hari kiamat. Rasulullah kemudian mengatakan, li ayyazni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyaznya bi imrati jarihi. Sesungguhnya bila seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita di tempat yang jauh dari rumahnya, masih lebih ringan dosanya ketimbang zina dengan seorang wanita istri tetangganya. Tidak berarti kalau mau zina sama orang, enggak. Dengan siapapun dimanapun dosa besar itu zina. Dilakukan dengan tetangga lebih besar dosa, itu maksudnya. Kenapa? Karena tetangga mempunyai hak untuk dimuliakan oleh tetangganya. Lebih berat untuk dimuliakan Ibu. Sampai-sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin memberi sesuatu kepada tetanggaku. Siapa yang paling berat untuk menerima pemberianku?" Nabi mengatakan, "Aqrabu minki baban," yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Kalau ngasih nggak jauh-jauh. Yang dekat dengan rumah kita kasih. Ibu tega banget buang kulit durian depan rumah, di sampah, cium kemana-mana, kok tega ya? Buang gimana caranya, tetangga nggak tahu gitu loh, kalau memang nggak bisa membagi. Ini sengaja dipamerin baunya doang, ya Allah. Gitu. Rasulullah juga bertanya Ibu kepada sahabat, "Ma taquluna fi sariqati?" Apa pendapat kalian tentang mencuri? Sahabat mengatakan haram, Allah haramkan itu ya Rasulullah, sampai kiamat pun haram mencuri itu. Apapun modusnya, haram itu. Yang menarik Rasulullah mengatakan, li ayyasriqar rajulu fi asyrati abiyatin aisaru lahu min ayyasriqa min baiti jari. Kalau ada orang mencuri di 10 rumah di tempat yang jauh dari rumahnya, masih tidak lebih berat dosanya ketimbang mencuri di rumah tetangganya. Tidak berarti kalau mencuri di tempat yang jauh tidak. Dimanapun mencuri haram. Mencuri di rumah tetangga lebih besar dosanya Ibu. Maka Ibu kalau diberi tetangga apapun makanan, itu ada wadahnya, tanya makanannya saja apa berikut wadahnya gitu ya. Kalau enggak ya balikin wadahnya. Ini malah dikoleksi di rumah Ibu ya. Banyak macam-macam mangkok, piring, sendok. Punya orang balikin. Ya. Kalau mau koleksi beli sendiri. Ya. Jadi nanti kalau Ibu di rumah ada sendok bukan milik Ibu, balik ya punya siapa ini? Itu. Karena bukan milik kita. Jadi inilah 3 hal Ibu yang sangat sederhana dan menyentuh ya sikap laku kita dalam keseharian kita. Yang dengannya kalau kita benar, Allah cinta kita, Rasul cinta kita. Pertama dari sidqul hadis, jujur dalam setiap ucapan, tidak berdusta dengan siapapun Ibu. Jujur, ayo kita belajar. Yang kedua adalah adaul amanah, tunaikan amanah. Anak-anak itu amanah bagi orang tuanya Ibu, disayangi, dicukupi kebutuhannya, walaupun terus mengalah. Dan yang ketiga adalah husnul jiwar, perlakuan baik tetangga kita Ibu. Dan tetangga itu ada 3 kategorinya Ibu. Pertama dia itu tetangga kita, kedua seorang muslim, ketiga dia kerabat kita. Jadi satu orang punya 3, dia saudara kita, kerabat kita, dia muslim, dia tetangga kita. Maka punya hak 3 Ibu. Hak dimuliakan sebagai tetangga, dimuliakan sebagai muslim, dimuliakan sebagai kerabat kita.
Yang kedua, bukan kerabat, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, orang lain, cuman muslim dia dan tetangga. Dua haknya. Hak dimuliakan sebagai tetangga, sebagai seorang muslim. Yang ketiga, bukan kerabat, bukan saudara, bukan muslim, orang kafir, tapi tetangga. Tetap punya hak untuk dimuliakan sebagai tetangga. Tengok ibu, kalau perlu kita lihat nanti surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ya. Surat 60 ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaihim wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat 60 ayat ke-8. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik, berbuat adil. Berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Dia beda akidah dengan kita, beda agama dengan kita, tapi dia baik, nggak ngusik keyakinan kita. Allah nggak larang kita berbuat baik kepada orang itu, tidak menyakitinya, berlaku adil, tidak zalim kepadanya. Kenapa? Allah cinta orang-orang yang adil. Sementara ini ibu, yang bisa kita antarkan mudah-mudahan singkat dan cukup kita bisa renungkan. 3 amalan, 3 sifat mulia yang dengannya Allah cinta kita, Rasul cinta kita, bukan sekedar mengaku cinta Allah dan Rasul. Jujur ucapan, ya, tunaikan amanah dan berbuat baiklah sama tetangga. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang mau didialogkan, beberapa pertanyaan. Bila pun ada yang perlu ditanyakan ibu, monggo silakan. Sambil nunggu pertanyaan, tadi kaitan dengan tadi kalimat yang bohong untuk kebaikan, soalnya kebaikan itu biasanya konteksnya kadang-kadang di keluarga, di rumah tangga, ketika pemasakan istri sebetulnya orang enak, istri suami tidak ya seolah yang sering jadi kekerasan. Itu gimana sih dalam konteks rumah tangga? Ada sikap serupa dengan bohong tapi nggak bohong, namanya tauriyah. Tauriyah itu beda dengan bohong ya. Contoh kalau saya di rumah, Ustaz kasih makan istri masakin itu, gimana? Enak? Enak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kalau aku yang masak, gitu loh, pasti lebih kacau kan itu. Gak dibandingkan dengan restoran, chef pasti lebih enak. Jangan. Sebab kalau saya mengatakan, oh nggak enak banget masak, besok pasti nggak dimasakin udah. Nggak masakin. Itu tauriyah namanya, bukan bohong. Ya, bukan mencela. Enak. Kurang apa? Ya kurang banyak lah, masa dikit amat sih. Itu seneng istri, bukan bohong. Tauriyah. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tauriyah syaratnya 3. Pertama, ada manfaat yang kita dapatkan. Jelas hajat kita melakukan itu dan jarang dilakukan. Kalau sering-sering ya ketahuan kita. Kalau kita itu tauriyah, bukan bohong sih tauriyah. Kayak ada orang datang sama kita, pinjam duit dong, pinjam duit ya. Aku nggak pegang duit. Mungkin dia mengatakan, maksudnya nggak punya duit, padahal enggak. Lagian siapa duit dipegang-pegang, repot amat ya bu ya. Taruh di kantong duit ngapain sih? Itu boleh ngomong begitu. Karena kita tahu ini minjem mulu kerjaannya, nggak pernah balikin. Kalau saya kasih lagi, hilang duit saya. Nah, ada hajat untuk melakukan itu. Tapi jarang-jarang. Orang kan tahu. Ya aku tahu lah mana kau pegang duit. Sini lah dompetmu. Kena juga kita kan. Tauriyah. Kalau sekedar misalnya, gimana? Kasinan. Kalau ngomong nanti marah dia. Enggak, insya Allah enggak marah. Lagian siapa sih suka dibohongi, Bu? Coba kita balik saja logikanya. Kita kasih makanan sayur tapi asin banget. Enak Pak? Enak gitu. Istri kita nyobain, asin. Dia marah. Enak apanya Pak? Kasih begini. Dia malah marah dia. Karena ikut makan sama kita. Kenapa kita bijak saja mengatakan, "Mah, tambahin air panas dong ini agak kasinan." "Iya Pak, maaf ya kasinan." Dia tahu kesalahan dia kok. Masa gara-gara kasinan minta cerai kan nggak mungkin kan? Minta cerai sama suami. Hah? Enggak lah, jangan biasakan begitu. Dan saya mohon maaf memang nggak pernah ngerti kenapa perempuan suka dibohongi. Kenapa Ibu?
Contoh misalnya, suami istri berjalan berdua, tiba-tiba ada perempuan cantik masih muda usia, si istri ngomong, "Pak, coba kau tengok perempuan itu, cantik tak? Cantik tidak dia?" Yang itu mah, cantik dia. Apa kamu bilang? Dia marah dia. Dikira rapun kali mata suami. Dia cantik, dia marah, nggak terima. Tapi kalau kita bohongi, ya masih kalah lah dengan komen lebih cantik dirimu kok. Itu seneng dia, padahal bohong kan suami kan. Kenapa? Itu kan sunatullah. Suami itu masih normal loh, Bu. Oh, jangankan kata kita ya, laki-laki. Yang punya istri cuma satu. Nabi punya istri lebih dari satu. 9 orang istri. Pertanyaannya, kalau lihat perempuan cantik masih kelihatan cantik tidak? Cantik. Jabir bin Abdullah cerita itu. Jabir yang bercerita, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin hasana'a fa'ajabathu. Nabi pernah berpapasan dengan perempuan yang cantik. Nabi ngeliat kagum dengan kecantikan perempuan itu. Nabi itu laki-laki. Nah, kalau ada laki-laki istri satu, nggak ngeliat cantik, mungkin sampingnya ada istrinya, takut sama istri kali dia. Jujur, memang cantik kok, lebih muda kok. Ya? Rasulullah SAW melihat begitu gitu. Jadi ya kenapa harus dibohong? Kalau saya nggak ingin bohong ya biarin aja. Ya, masa dibilang nggak cantik, mau cantik, faktanya begitu. Jadi nggak ada masalah, kita harus jujur. Keasinan ya keasinan tambah air atau apa gitu. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi nanti dalilnya bohong demi nyenangin istri. Oh, istri senang kalau dibohongi berarti ya. Kalau jujur berarti nggak senang dia istri itu. Jangan. Dan saya yakin ibu kalau masak dirasakan dulu, cobain dulu. Kalaupun ibu sudah handal hebat itu bisa, porsinya tahu itu. Ada juga yang begitu, pas itu takarannya, ngerti dia. Tapi kalau ngomong jujur, maaf ini kopinya terlalu pahit, tambah gula dikit dong ya. Nggak ada masalah. Saya yakin nggak akan minta cerai gara-gara begitu aja. Tega amat minta cerai gara-gara kepahitan, enggak lah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah cukup jelas. Nah, sambil pulang dia merenung Ustaz. Saya itu masih bohong sama suami saya. Saya itu masih bohong. Nanti renungkan. Please kita belajar jadi orang jujur ya Bu ya. Insya Allah itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Sabar Ibu, istiqomah meniti jalan yang lurus ini. Memang jalan ini bukan jalan mudah untuk dilalui Ibu. Penuh dengan onak dan duri, menanjak dan mendaki. Kan begitu Allah mengatakan, falak tahamal aqabah. Mengapa mereka tidak mau menempuh jalannya mendaki lagi susah? Jadi orang jujur itu memang susah, tapi nggak apa-apa. Butuh mujahadah. Kita yakin di ujung jalan itu ada ridha Allah Ibu insyaallah taala. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.